balik lagi di channel Ezin Entertainment. Oke teman-teman, seperti yang udah kalian tonton di video aku sebelumnya, kalau aku tuh termasuk ibu yang baru aja melahirkan sekitar 3 bulan yang lalu dengan cara VBAC atau vaginal birth after cesarean, seperti yang kita kenal tuh melahirkan normal setelah sesar. Nah, kalau aku tuh termasuk yang langka loh, karena jarang banget terjadi, karena waktu aku hamil anak pertama sama anak kedua tuh jaraknya cuma 9 bulan aja, makanya ini jarang banget. Nah, buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, kalian bisa tonton aja di video aku sebelumnya, nanti aku kasih linknya di atas ya. Pasti sebagian besar ibu-ibu yang habis lahiran sesar kebanyakan tuh pengen gitu ngerasain yang namanya lahiran normal. Kayak aku aja dulu waktu habis lahiran sesar pengen gitu ya rasain kayak apa sih kira-kira lahiran normal itu. Makanya nggak menutup kemungkinan juga kalau ibu yang habis lahiran sesar bisa kok lahiran normal. Buktinya aku aja sekarang baru aja lahiran sesar 9 bulan yang lalu, terus 9 bulannya lagi aku hamil, terus pas lahirannya aku pun bisa lahiran normal dengan gampang. Nah, buat kalian yang pengen VBAC dengan sukses, kalian bisa tonton video di sini. Nanti aku kasih tipsnya. Pokoknya kalian tonton video ini sampai akhir ya. Nah, yang namanya habis melahirkan sesar, ibarat kita tuh habis melewati operasi besar. Jadi pastinya kita tuh harus memperhatikan beberapa anjuran yang dianjurkan oleh dokter agar proses VBAC kita itu aman. Kita juga kan pengen gitu ya, habis lahiran VBAC, janinnya sehat, kitanya juga sehat dan tidak terjadi apa-apa. Makanya kita tuh harus memperhatikan anjurannya. Nah, anjurannya itu diantaranya seperti ini. Untuk yang pertama, jarak kelahiran anak pertama dan kedua itu minimal harus 2 tahun ya, agar lebih aman. Terus BB bayi juga harus di bawah 3,5 kilo. Kalau aku kan waktu itu sekitar 3,03, jadi masih 3 kilo ya, di bawah 3,5 kilo. Terus yang ketiga, posisi atau letak janin itu harus sudah benar atau kepala berada di bawah. Terus yang selanjutnya, bekas sayatan itu harus horizontal atau melintang gitu ya. Jadi kalau untuk vertikal agak-agak lebih susah ya teman-teman, atau mungkin nggak bisa. Nah, terus keadaan ibu harus dalam keadaan sehat, tidak ada riwayat penyakit apapun kayak jantung atau darah tinggi atau dan lain sebagainya. Nanti aku cantumin di sini. Pokoknya kita tuh harus dalam keadaan sehat. Untuk yang selanjutnya, kepala janin itu harus masuk panggul, atau mungkin buat kalian yang mempunyai masalah panggul sempit mungkin nggak bisa ya. Kalau kayak gitu mungkin dari awal dokter udah bilang kalau itu nggak bisa karena kita punya panggul sempit, jadi kayak gitu. Terus harus ada kontraksi alami atau kontraksi dengan sendirinya, jadi nggak dibuat-buat gitu ya teman-teman, nggak dipacu-pacu. Terus yang selanjutnya, belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Nah, kalau di antara yang aku tadi sebutin kalian udah bisa melewati syarat-syarat itu, kalian mungkin bisa lahiran dengan cara VBAC. Nah, biasanya kalau orang habis lahiran sesar pertama, pasti ngiranya hamil kedua bakalan sesar lagi, terus yang ketiga juga harus sesar lagi. Kan orang pada kebanyakan mikirnya kayak gitu ya teman-teman. Tapi ada juga loh yang lahiran pertama sesar, terus lahiran kedua sesar, dan yang ketiga itu lahiran normal. Ada juga loh teman-teman. Nah, kalau kayak aku lahiran pertama sesar dan yang kedua itu normal. Nah, kalau yang ketiga kita kan belum tahu ya apakah aku nanti lahiran normal atau lahiran sesar. Kalau aku punya anak lagi kan kita juga nggak tahu. Nah, pokoknya semua itu nggak menutup kemungkinan. Pokoknya kalau kita dari awal udah niat dan udah berusaha, insya Allah bisa kok teman-teman. Pokoknya jangan patah semangat buat ibu-ibu yang sekarang lagi hamil atau yang lagi mau melahirkan. Dan pasti kalian juga bakal bertanya-tanya ya, misal kalian udah lolos nih syarat-syarat yang dianjurkan oleh dokter untuk VBAC, terus langkah selanjutnya kita harus apa ya? Nah, untuk kalian yang udah bagus nih syarat-syaratnya, yang harus kalian lakukan pertama itu kalian harus konsultasikan dulu ke dokter. Jadi nanti dokter yang akan menganalisa riwayat medis kita, apakah kita bisa melakukan VBAC atau enggak. Nanti dokter yang menganalisa. Nanti kalau dokter sudah oke, ya udah oke deh kita bisa VBAC.
Terus yang kedua, pelajari semua hal tentang VBAC. Jadi sebelumnya kalian harus cari tahu dulu nih apa sih VBAC itu, terus gimana sih caranya dengan kayak nonton YouTube atau cari tahu di Google atau di internet. Pokoknya kalian pelajari dulu tentang VBAC. Terus yang ketiga, kalian tuh harus memilih rumah sakit yang berfasilitas lengkap dan pro lahiran normal gitu ya teman-teman. Kadang ada juga sih rumah sakit yang lengkap tapi kayak nggak pro normal, jadi kayak apa-apa serba sesar, ada juga loh rumah sakit yang kayak gitu. Jadi kalian juga harus cari tahu dulu rumah sakit yang mendukung proses lahiran normal gitu ya teman-teman. Takutnya kita dari awal udah pengen lahiran normal tapi pas nyampe rumah sakit ternyata rumah sakitnya itu tidak pro normal, jadi kan kayak sayang banget gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian harus cari tahu dulu gitu. Nah, pasti banyak juga nih teman-teman yang penasaran gimana sih perasaan aku yang udah pernah lahiran sesar dan juga pernah lahiran normal. Nah, untuk aku sendiri rasanya sih kayak bersyukur banget, dan aku juga mungkin termasuk orang-orang yang beruntung ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak nggak habis bersyukur, alhamdulillah aku bisa merasakan lahiran sesar dan juga bisa merasakan lahiran normal. Dan aku juga alhamdulillah sampai detik ini keadaannya juga masih sehat, nggak ada apa-apa setelah VBAC ya teman-teman. Jadi aku doain juga buat teman-teman semua yang pengen VBAC dan pengen merasakan lahiran normal. Aku doain semoga insya Allah teman-teman tuh semuanya bisa lahiran normal dengan sehat, dengan lancar. Walaupun pas hamil anak pertama kalian sesar, kalian jangan patah semangat. Insya Allah pas lahir anak kedua gitu bisa lahiran normal. Pokoknya kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, jaga pola makan, pokoknya kalian harus tetap semangat dan harus diawali dengan niat gitu ya. Insya Allah semuanya bakal berjalan dengan lancar. Pokoknya tetap semangat buat ibu-ibu di luar sana. Nah, insya Allah nanti kalau ada waktu lagi aku bakal bikinin video perbedaan lahiran sesar dan lahiran normal gitu ya teman-teman. Gimana sih rasanya atau gimana sih prosesnya perbedaannya. Pastikan banyak banget ya perbedaannya. Pokoknya buat kalian harus subscribe dulu channel ini, jadi kalian tuh bisa tahu video-video terbaru dari aku, video-video yang tentang kehamilan juga banyak, yang Shopee haul juga banyak. Pokoknya kalian jangan lupa juga tonton video aku yang lain ya. Nah, mungkin segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman sosial media kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.